Islam mengajarkan setiap umat manusia harus saling mencintai, saling menghargai, saling membantu sama lain tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama, usia, warna kulit, dan daerah. Hal ini sebagai implementasi dari sifat Allah yang begitu indah, bahwa Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Selayaknya lah kita juga mampu meneradani sifat yang begitu indah, yang begitu mulia, yang Allah titipkan sifat-sifat ini kepada umat Islam melalui baginda Rasulullah SAW. Di era modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghantarkan manusia kepada kemajuan di dalam berbagai bidang kehidupan. Tetapi perbedaan manusia, peradaban manusia yang ada saat ini justru mengarah kepada materialistis dan individualisme. Yang ini semua akhirnya meminggirkan peran manusia dan kemanusiaan dari pentas kehidupan. Nilai-nilai spiritual begitu diabaikan di dalam kehidupan saat ini. Etika dan moral begitu banyak ditinggalkan. Dunia pun mengalami krisis ketidakadilan, baik dalam distorsi kekayaan alam, diskriminasi, kemerosotan moral, dan berbagai tindak-tindak anti kemanusiaan. Begitu banyak konflik demi konflik terjadi di berbagai belahan bumi ini tanpa berkesudahan. Bahkan pembunuhan dan pembantaian di era modern ini masih kita saksikan untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam situasi yang demikian inilah Islam sebagai agama pembawa rahmat dan keberkahan harus tampil untuk menghadirkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sayangnya, di tangan sebagian pemeluknya, agama telah berubah menjadi bagian, bahkan menjadi salah satu pemicu konflik kemanusiaan yang ada. Atas nama agama, banyak kita jumpai mereka saling membunuh. Atas nama agama saling menghina, saling mencaci, saling menfitnah. Bahkan atas nama agama dan Tuhan, mereka halalkan segala cara meskipun dengan kebencian dan kekerasan. Termasuk juga di negeri kita ini, kadang-kadang mengatasnamakan agama, mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kedudukan dan jabatan yang ada. Padahal kalau kita kembali flashback sejenak kepada Rasulullah, ketika Rasulullah pertama kali hijrah lalu menginjakkan kakinya di bumi Madinah, ada sebuah hadis yang indah yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, di mana sebelumnya dia adalah seorang rahib Yahudi yang sangat terkenal, yang sangat pandai dan dihormati. Begitu penasarannya ketika dia mendengar bahwa Muhammad bin Abdullah yang begitu diagungkan oleh umatnya, sementara oleh musuh-musuhnya dibenci dengan luar biasa. Karena itu saking penasarannya dia ingin melihat langsung ketika Muhammad Rasulullah telah sampai ke bumi Madinah. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah singkatnya begitu menggetarkan jiwa Abdullah bin Salam yang seketika itu juga dia menjadi seorang muslim. Kalimat indah yang disampaikan Rasulullah ketika hijrah dan pertama kali sampai ketika berkumpul kaum Ansor, Muhajirin, orang-orang Yahudi, orang-orang Paganis, dan orang-orang yang ada di bumi Madinah. Rasulullah menyampaikan khutbah yang singkat. Ya ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyamu tadkhulul jannah bisalamin. Rawahu Tirmidzi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian dalam kehidupan ini. Karena itu ada satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita pertama kali memasuki Masjidil Haram. Ada senandung doa yang indah. Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah kedamaian.
Wa minkas salam, dan dari engkaulah sumber kedamaian. Wa ilaikas salam, dan kepada engkau semua kedamaian dan kasih sayang. Fahayyina rabbana bisalam, ya Rabb, hidupkan kami dalam penuh kedamaian dan kasih sayang. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan telah ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian. Afsus salam, Islam mengajarkan kepada kita, sebarkanlah salam, sebarkanlah kedamaian di dalam kehidupan ini. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, ya. Lalu yang kedua, berbagilah kita dalam kehidupan. At'imut ta'am mengandung makna senang berbagi untuk mensejahterakan, membahagiakan saudara-saudara kita yang dari sisi ekonomi kurang beruntung. Wasallu wan nasu niyamun. Baru kemudian Nabi mengatakan, sholatlah di tengah malam ketika manusia banyak tertidur. Tadkhulul jannah bisalam, maka engkau akan mendapatkan dan masuk surga dengan mudah. Sidang salat Jumat rahimahullah, ini adalah khutbah pertama yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa Rasulullah betul-betul mengajarkan kepada umatnya agar umat ini senantiasa menebarkan kasih sayang. Umat ini menunjukkan rasa peduli terhadap sesama hamba Allah di belahan bumi manapun, wabil khusus terhadap umat Islam itu sendiri. Lantas bagaimana kiat kita dalam menumbuhkan cinta dan kasih sayang? Yang pertama, Islam mengajarkan agar kita senantiasa menjadi pribadi yang gemar dan cinta kepada kedamaian, kemaslahatan, kebaikan. Maka senantiasalah berpandangan baik, melihat dengan baik, dan berprasangka baik kepada sesama hamba Allah di muka bumi ini. Biasakanlah kita itu menebarkan husnudzon dalam kehidupan ini. Ahbarul ummah, senantiasa memandang orang dari sisi positif yang ada. Itu akan menghadirkan kepada kita jiwa yang lebih baik, lebih bersih, lebih tenang dan damai. Jangan terus-menerus kita memandang setiap orang dengan pandangan curiga, pandangan-pandangan negatif. Karena itu Al-Quran mengatakan, inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu sudah dosa. Ketika kita senantiasa mengembangkan nilai-nilai positif terhadap saudara kita, maka imbasnya orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, akan berprasangka baik kepada kita. Dan ini adalah janji Allah yang ditegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum, ketika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian telah mengukir kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, kalau kita senantiasa berpandangan buruk, maka akan berimbas orang lain pun memandang buruk kepada kita. Yang kedua, agar tumbuh rasa kasih sayang di dalam kehidupan ini, yuk senantiasa kita itu saling berbagi doa. Ad-du'a fid-duhri wal ghaib, doakanlah saudara-saudara kita, baik yang ada di hadapan kita maupun saudara-saudara kita yang jauh, yang tidak ada dan tidak kita lihat saat ini. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, alladzina sabaquna bil iman. Ibrahim senantiasa mendoakan orang-orang yang beriman yang terdahulu, ya. Dan di dalam doa yang diajarkan Rasulullah juga demikian. Kita diajarkan untuk banyak mendoakan. Sudahkah kita mendoakan saudara-saudara kita yang bertikai, saudara-saudara kita yang terzalimi di bumi para nabi, di Palestina dan di Syam? Yuk, demikian juga saudara kita yang ada. Ketika kita mendoakan saudara kita, sementara saudara kita itu tidak ada di hadapan kita, maka ada malaikat yang langsung mendoakan yang sama sebagaimana yang kita doakan. Masya Allah. Ketika kita mendoakan kebaikan, malaikat lebih dahulu mendoakan kebaikan untuk kita. Biasakanlah kita saling berdoa untuk saudara-saudara kita. Langkah yang ketiga, agar tumbuh senantiasa dalam hidup ini rasa sayang dan kasih, ya. Senantiasa abghadul wajhi, yuk senantiasa dalam hidup ini banyak memberi senyum kepada saudara kita, berbagi kasih dengan menghadirkan ekspresi wajah yang senyum kepada kita. Karena ketika dalam bahasa psikologi, orang itu kalau tersenyum kepada saudaranya, senyum menjadikan pribadinya lebih indah, lebih menarik untuk dilihat. Senyum itu menyehatkan,
senyum itu menyejukkan kalbu. Tapi yang pasti di dalam Islam, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Masya Allah. Dan ada salahnya ketika kita itu senantiasa memberikan senyum dan cinta kepada saudara kita. Itu adalah bagian sedekah kita. Dan yang ketiga, yang keempat, Islam mengajarkan kepada kita agar tumbuh di dalam kehidupan ini rasa kasih sayang yang tulus. Maka sering-seringlah kita itu saling menziarahi, saling silaturahmi. Ya, memang etikanya, akhlaknya yang muda mendatangi yang tua. Cuma kadang-kadang di dalam dunia modern ini mungkin yang muda jauh lebih sibuknya. Tidak ada salahnya juga yang tua pun datang menziarahi, mengunjungi saudaranya. Silaturahmi akan membangkitkan rasa kasih sayang yang tulus dalam kehidupan kita. Di samping hikmah-hikmah silaturahmi begitu banyak, di antaranya memanjangkan umur dan membuka pintu-pintu rezeki yang ada. Di dalam kehidupan modern ini kita bisa silaturahmi tanpa harus melangkahkan kaki. Cukup dengan video call, saling bertegur sapa, saling menyapa. Di dalam kehidupan ini akan terus menumbuhkan rasa cinta dan kasih di antara kita. Akan tetapi alangkah indahnya kalau ada kesempatan, ada waktu, biasakanlah untuk bersilaturahmi secara dohir langsung kepada guru-guru kita, orang tua kita, sanak saudara kita, ahli tolak kita, kerabat-kerabat kita semuanya. Ikatkan ukhuwah Islamiyah dengan sering saling silaturahmi. Dan yang kelima, ajaran Islam mengajarkan kepada kita bahwa di antara tanda dan kiat untuk menumbuhkan kasih sayang itu adalah al-ihtiqan, adanya perbaikan dan kepedulian. Jadilah umat Islam itu umat yang saling peduli, diawali dengan saling ta'aruf, saling mengenal kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai hidup ini seakan-akan kita hidup di menara gading yang tidak mau kenal dengan sanak saudara, dengan tetangga kanan kiri. Islam mengajarkan ta'awun, saling mengenal. Sesudah saling mengenal akan muncul ta'awun, ada kepedulian untuk saling membantu. Kemudian ada dari ta'awun inilah kemudian muncul tasamuh, saling bisa menghormati dan menghargai. Ujung-ujungnya akan terbina takafur, saling melindungi dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, kiat agar kita bisa terus menumbuhkan cinta kasih di antara hamba-hamba Allah di muka bumi ini dengan bertahniah, saling menyampaikan ucapan kegembiraan. Ketika kita melihat saudara kita berbahagia, hendaklah kita juga mengucapkan kebahagiaan, kegembiraan. Ucapan kita, tahniah kita sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang didapat orang lain akan turut menyegarkan dan memperkokoh rasa cinta kasih dan mengukuhkan ukhuwah dalam diri kita. Jadilah orang itu yang peduli dengan sesamanya. Kalau tetangga kita mendapat nikmat, kita bersyukur kepadanya. Dan Allah menjamin, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak bersyukur, kesyukuran itu akan mengundang nikmat-nikmat yang lain yang belum ada pada diri kita. Saudara kita punya hajat, saudara kita berbahagia, lulus wisuda dan sebagainya, biasakan untuk saling memberikan ucapan selamat. Itu akan mempengaruhi jiwa kita untuk senantiasa ada dan tumbuh kasih sayang, karena itu adalah wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, kalau memungkinkan, Islam mengajarkan kita untuk tahadi, saling memberi hadiah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.